Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah memilih sebagian orang dari hamba-hambanya yang dikehendakinya untuk menjadi kekasihnya, mengistimewakan mereka di antara makhluknya dengan beberapa keistimewaan, memperlihatkan kepada mereka rahasia-rahasianya dalam alam ghaib dan alam kerajaannya yang amat besar, mengayomi mereka dengan tanda-tanda kemuliaan dan hamparan pengampunannya. Salawat serta salam atas seorang hamba pilihan Allah yang paling utama untuk kenabian dan risalahnya, yaitu pemuka dan pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sunnah dan perjalanan hidupnya. Maka selain daripada itu, inilah setitik air dari lautan yang luas, setetes dari hujan yang deras, dari manaqib atau sejarah hidup pemimpin kita Al-Imam Jamalus Salam Rahmatul Muhdah, rahmat yang dihadiahkan untuk orang khusus dan awam, tempat berkumpulnya dua lautan ilmu zahir dan ilmu batin, lisan dua alam, Khalifah Al-Haddad dan Ibnu Zain Al-Arif Billah, mahkota para pemimpin dan kehidupan roh serta jiwa, orang yang dengan melihatnya akan ingat kepada Allah yang merajai segalanya lagi maha suci, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi, yang kita rayakan haulnya yang mulia pada hari ini di haul yang ke-106 di majelis yang luhur ini, seraya mengharap dari Allah yang maha agung dan maha mulia untuk meliputi kita dengan keberkahan dan rahasia, serta menganugerahi kita dengan pertolongan dan pemberiannya. Amin. Beliau adalah sesepuh di masanya, baik sikap maupun ilmu. Beliau adalah pemuka pada masanya, baik dalam kenyataan maupun penampilannya. Beliau adalah kepala dan pembesar orang beriman, orang yang selalu didahulukan di kalangan Alawiyin tanpa dapat dipungkiri. Beliau adalah orang yang cukup dikenal tanpa perlu diperdebatkan lagi. Beliau adalah tumpuan angan-angan setiap orang yang mengharapkannya dari beliau, lautan kedermawanan yang terasa tawar bagi mereka yang datang untuk mengambilnya. Dan beliau adalah kebun yang menghimpun segala sesuatu, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi. Mudah-mudahan Allah mensucikan ruhnya, dan semoga Allah menjadikan kita mendapatkan manfaatnya di dunia dan akhirat. Beliau dilahirkan di Khala Rashid Hautah pada tahun 1265 Hijriah. Beliau menjadi besar atau dewasa di bawah asuhan pamannya yang mulia Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Habashi. Beliau tumbuh ditemani pamannya dan menjadi dewasa dengan mengikuti serta mengambil suri tauladan dari pamannya. Adapun ayahanda beliau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habashi telah melanglang buana untuk memberi manfaat kepada para hamba Allah dan kemudian meninggal atau wafat serta dikebumikan di Cirebon. Sedangkan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi pada saat itu masih relatif sangat muda. Adapun ibunda beliau adalah Syekhah As-Salihah Salumah binti Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi telah menguasai berbagai macam ilmu dengan sangat sempurna. Tentang keilmuan, amal, ketakwaan, warok dan kesolehan, menjauhi segala dari hal-hal yang dosa, dan keterus terangan bila untuk Allah. Beliau tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Beliau belajar berbagai macam ilmu dari ayahnya dan terdidik dalam asuhan ayahnya.
Kemudian beliau tamat dan mengungguli sebagian besar kelompok ulama pada masanya dari segi ilmu. Setelah itu beliau menekuni pembacaan tafsir, hadis, tasawuf, tarikh, syair dan sastra, sehingga beliau menjadi pakar dalam syair dan sastra. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar mengumpulkan antara berbagai macam ilmu batin dan zahir, memiliki berbagai macam keramat yang lebih dari yang lain, dan berbagai macam keadaan yang membanggakan. Kemudian Allah mentakdirkan beliau untuk melancong ke berbagai negeri untuk memberikan manfaat kepada para hamba Allah. Oleh sebab itu beliau melancong di berbagai penjuru bumi Yaman. Pada tahun 1309 Hijriah, malang melintang di India dan masuk Pulau Jawa atau Indonesia pada tahun 1310 Hijriah, serta menetap di Bondowoso. Sebelum itu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar masuk Palembang dan menikah di sana. Setiap beliau singgah pada suatu tempat, maka tempat itu menjadi tempat yang mengagumkan dan penduduknya dimuliakan, karena Allah telah menghiasi beliau dengan keindahan zahir dan batin, dan memakaikan beliau dengan berbagai macam keutamaan dan kebagusan. Sangat banyak sekali para penuntut ilmu belajar pada beliau, sehingga sudah berbagai macam kitab yang sudah dikhatamkan di sisi beliau. Rumah beliau menjadi pusat persinggahan para tokoh yang diutus untuk memperoleh ilmu dan harta yang banyak, serta untuk meminta tolong, bantuan, berkah, dan doa. Beliau menyambut mereka para utusan dengan segala muka manis atau senyum. Kedermawanan dan kemurahan hati tak heran lagi. Akhlak beliau adalah perisai Nabi Muhammad SAW. Perjalanan hidup beliau seperti perjalanan hidup Nabi Muhammad, serta pandangan beliau adalah indah, laksana pandangan manusia pilihan Nabi Muhammad SAW. Karena wajah beliau yang mulia, maka awan putih pun dapat menurunkan hujan. Beliau adalah pengasuh dan penolong anak yatim dan pelindung para janda. Adapun kedermawanan Al-Habib Muhammad Al-Muhdar, laksana lautan yang tak akan keruh karena banyaknya timba. Sebesar apapun kedermawanan yang ada, tidak ada yang dapat menyaingi kedermawanan beliau ketika sedang memberi. Sungguh layak sekali perkataan seorang penyair untuk beliau yang mengatakan, seandainya di dalam genggaman tangannya tidak ada apa-apa kecuali nyawanya, maka pasti akan diberikan karena kedermawanannya. Oleh karena itu takutlah kepada Allah orang yang akan meminta kepadanya. Beliau selalu menghormati orang yang mulia, mendekati ahli ilmu, memberikan setiap hak kepada orangnya, dan menempatkan orang pada tempatnya. Beliau sangat sensitif bila untuk ahli bait, mencintai orang yang mencintai mereka dan membenci orang yang membenci mereka. Bahkan beliau berpendapat, ada suatu hadis Nabi Muhammad SAW, ada orang yang ragu-ragu masuk surga. Beliau mengatakan mereka adalah para pembenci ahli bait. Al-Habib Muhammad Al-Muhdar banyak memiliki peninggalan berharga yang tidak terbilang dan usaha-usaha yang terpuji. Di antaranya adalah pembangunan masjid di Pemalang dan upaya beliau dalam pengumpulan wakfiyah untuk Madrasah Al-Khairiyah di Surabaya yang telah banyak meluluskan para siswa, dan tidak sedikit di antara mereka yang telah menjadi guru, menyebar di berbagai negeri, serta membuka beberapa sekolah yang selalu mengantarkan para siswanya kepada lautan ilmu. Dan semuanya itu masuk dalam lembaran-lembaran Imam Agung yang mulia ini, sebagaimana terdapat dalam hadis pemuka Adnan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa memanfaatkan waktunya yang berharga untuk sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga beliau menyusul Allah bersama malaikat di sisi kakeknya Al-Mustafa wal Murtada dan ahli kisah. Wafat beliau adalah malam Selasa, tanggal 20 Syawal 1334 Hijriah, pukul 7 malam, dan dimakamkan pada esok harinya. Meninggalnya beliau di Surabaya atas permintaan Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Habsyi, yang mana Habib Muhammad bin Abdul Al-Habsyi mengatakan, saya mohon orang yang saya cintai kelak juga meninggal di Surabaya, berada di sisiku. Semua orang yang ada di sekitar jenazah beliau yang suci menjadi serba salah dan gontai. Maka mulailah banyak mobil menempuh jarak yang jauh untuk menghadiri pemakaman beliau dan untuk mendapatkan berkah dengan menyolatinya, sehingga berjumlah sekitar 15.000 pelayat pada hari itu
disaksikan hiruk pikuknya rakyat jelata dan bangsawan. Para penceramah berdiri untuk menyampaikan pujian kepada Al-Maghfurlah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Dan para penyair berlomba silih berganti untuk menyebutkan peninggalan-peninggalannya yang berharga dan usaha-usahanya yang terpuji. Sebagai imam dalam salat jenazah adalah seorang wali yang saleh, ahli ibadah, Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar di Masjid Agung Sunan Ampel dengan jamaah yang berjubel dan penuh sesak. Demikianlah apa yang telah dicapai dua imam yang besar ini dalam berbagai derajat yang tinggi dan beberapa martabat yang agung karena ketakwaannya kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung, dan serta menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Marilah kita semua menapati lasi jejak mereka berdua, mengikuti cara hidupnya sehingga kita tidak terputus dari mereka. Bahkan insya Allah kita akan masuk dalam lingkaran mereka, berjalan di rel mereka, dan dengan demikian kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, serta beruntung dengan dua kebaikan dunia dan dengan pahala dan kebaikan akhirat. Yang semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di haul beliau, maka kita mohon agar kelak di hari kiamat kita dan orang yang kita cintai dikumpulkan bersama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang sama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman wa ja'alana. Allah yang memberikan kita hidayah Islam dan iman dan dijadikan kita sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah diciptakan oleh Allah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-hisan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang sangat baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliq ar-raziq al-karim al-mannan. Dan beliau mengucapkan kalimat syahadat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan maha dermawan yang sangat banyak pemberiannya kepada kita. Itu pemain bola bahasanya, Pak. Pemain bola. Eko. Samuel Eko. Samuel. Samuel. عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء
المغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبسته وأرجعته فلما انشمن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاونني. Tidak dong. Iya. Menarik.